Shalom saudaraku. Mari kita bersama-sama meskipun ibadah online di rumah kita masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Di rumah kita masing-masing Tuhan akan hadir pagi hari ini. Mari kita mau bawa hati kita, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Kita percaya hari ini mujizatnya dinyatakan buat setiap kita. Hari ini lawatannya yang dahsyat akan memenuhi setiap hati kita, akan mengurapi setiap orang-orang di rumah kita. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yes Tuhan. Berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun kemuliaan Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Mari lebih dalam lagi kita mau sembah Tuhan. Terbatas kuasa-Mu semua Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kuat kami Tuhan, namun karena hebat-Mu Yesus. Ketika ku berdoa mujizat itu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu, amin, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Namun kemuliaan Tuhan, ketika ku berdoa mujizat itu, mari sembah Tuhan. Oh.
saudara pagi hari ini, setiap kita mungkin ada yang datang dengan masalah kita, boleh letakkan tanganmu di dada. Mungkin setiap kita ada yang hari ini datang dengan membawa sakit penyakit kita, boleh letakkan tangan kananmu di dada. Pagi hari ini, kita mau bersama-sama sembah Tuhan. Kita mau percaya bahwa hari ini ketika kita datang dengan segenap hati kita, tidak ada lagi keraguan. Di situ mujizatnya pasti dinyatakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap tangan yang terletak di dada Bapa, Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu pagi hari ini. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi di saat ku tak berdaya. Kita percaya mujizatnya dinyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat tercurah di rumah kami masing-masing. Kami sudah disembuhkan, beban berat kami sudah diangkat. Tuhan, berikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi dengan iman katakan, bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat-Mu pasti nyata buat kami Tuhan. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami mau merasakan lawatan-Mu yang dahsyat di rumah kami masing-masing Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji-Mu dengan dahsyat. Kami siap bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Kami akan awali ibadah ini dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Setiap saudara yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku. Shalom. Ada sukacita saudara. Saya percaya setiap saudara di rumah hari ini kita mau bersukacita bersama. Amin saudara. Amin. Yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya mau tanya kabar setiap saudara. Lagunya gimana? Aku anak hebat ya. Kita mau angkat pujian ini. Aku anak hebat. Yuk yang anak hebat di rumah angkat pujian. Mari bersukacita bersama. Hebat, kau anak hebat. Aku anak hebat, kau anak hebat. Karena Tuhan kita hebat. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat hebat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, jemaat hebat. Haleluya. Masih semangat saudara? Saya undang setiap saudara bangkit berdiri di rumah. Kita mau gerakan tangan kita dulu ya. Berikan senyum yang termanis buat kanan kirimu, buat depan belakangmu sama keluarganya. Kita hari ini mau bersukacita bersama, karena kita percaya sukacita surga mengalir pagi hari di tempat kita. Kita angkat pujian. Haleluya. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab
dahsyat lagi, bersuka cita bersama. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang akan berikan dia hati yang gembira. Tuhan sedang. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya adalah pelita dalam hidup kita. Firman-Nya adalah satu-satunya yang menguatkan kita. Jangan pernah menghadapi masalah apapun kita menyerah. Jangan pernah menyerah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Lebih dalam lagi, kita mau sembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia Tuhan, Kau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu, tapi Kau berjanji Tuhan. Kau beri kami kekuatan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Lebih dahsyat lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, ini waktunya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terimalah setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur meskipun di rumah kami masing-masing, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan kami percaya itu menjadi sebuah persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ini saatnya Bapa seperti Maria, kami duduk diam di bawah kaki-Mu mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, karena kami mau dan siap untuk mendengar. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu akan mengubah cara pandang kami, sehingga dari yang salah kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu melawat kami, sehingga di tempat kami masing-masing terjadi sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah, sampaikanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Semua yang siap dengar firman katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi, shalom. Haleluya, Tuhan baik. Meskipun di rumah saudara masing-masing, saya percaya dan saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Yesus, Tuhan sedang melawat saudara, Tuhan sedang menjamah saudara, dan selesai dengar firman Tuhan, selesai ibadah nanti, kita akan hidup semakin diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Haleluya. Bilang dulu sama sebelahmu, kalau saudara sedang bersama keluarga, kamu pasti diberkati Tuhan. Dan kalau saudara sendiri dengar ini, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah forgiveness legacy, atau dalam bahasa Indonesia adalah warisan pengampunan. Nanti saudara akan mengerti kenapa saya pilih judul ini, tetapi mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi. Ingat saudara, saya berdoa sungguh-sungguh, meskipun ini disiarkan, tetapi firman Tuhan berbicara pribadi buat saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 23, ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat 34. Saudara perhatikan di situ, saya akan bacakan. Yesus berkata, ketika dia sedang disalib saudara, Yesus berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, saya mau kita baca sekali lagi, resapi dan bayangkan kondisi Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah saudara, ini adalah sebuah legacy. Ini adalah sebuah warisan yang luar biasa yang Yesus ajarkan buat kita. Dengar baik-baik, kenapa judulnya adalah forgiveness legacy. Yesus memberikan sebuah warisan yang luar biasa buat saudara dan saya. Yesus memberikan atau membagikan sebuah warisan yang harus kita lakukan, yang harus kita tiru, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan forgiveness atau pengampunan. Nah, kalau saudara mau tahu, kalau kita baca kayaknya biasa, Yesus ngomong ampuni. Saya sudah baca berkali-kali Pak Theo, saya sudah tahu ayat itu. Tapi mari saudara, saya berikan gambaran kondisi Yesus waktu itu. Ya, kondisi Yesus ketika dia sedang berkata, "Ya Bapak, ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat." Kondisi Yesus waktu itu saudara, para ahli yang meneliti, mereka mengatakan satu, kondisi Yesus adalah Yesus sedang susah bernafas. Saking nahan sakit yang dia alami saudara, tergantung di atas kayu dengan paku di tangan, di kaki, dengan segala macam luka. Yesus menahan nafasnya, Yesus susah bernafas. Tetapi dalam kondisi susah bernafas, Yesus memberikan sebuah legacy, sebuah warisan buat kita dan berkata, "Ampuni mereka." Lalu kondisinya selain susah nafas, Yesus itu saudara, dagingnya banyak tercabik-cabik. Saudara tentu tahu ketika Yesus sebelum disalib, dia disiksa dengan apa itu namanya, pecot, atau bahasa Indonesianya cemeti. Bukan cemeti amal rasuli, bukan saudara-saudara. Ini cemeti yang di ujungnya itu ada seperti logamnya. Sehingga ketika sampai ke daging, ditarik, maka dagingnya ikut tertarik. Yesus waktu itu sedang ada dalam kondisi dagingnya tercabik-cabik.
Bahkan ada sebuah penelitian mengatakan Yesus sudah nggak bisa dikenali. Makanya ketika bertemu dengan Maria, Yesus ngomong, "Mom, it's me your son." Ini aku anakmu. Kenapa? Wajah Yesus sudah nggak bisa dikenali, saudara-saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu Yesus berkata begini, ampuni mereka. Ini adalah sebuah legacy, ini adalah sebuah warisan yang hari ini datang buat setiap saudara. Yang hari ini menjamah saudara, yang hari ini saudara perlu tahu, saudara perlu lakukan, saudara perlu tiru, saudara dapatkan, dan saudara kerjakan untuk orang lain. Forgiveness legacy. Berikutnya saudara-saudara, selain susah bernafas, dagingnya tercabik-cabik, Yesus mengalami ini, darahnya bercucuran sangat banyak. Jelas, saudara tahu luka di mana-mana, darah bercucuran dengan sangat hebat. Dan ketika darah bercucuran dengan hebat, Yesus lemes toh saudara-saudara. Kalau saudara orang yang suka donor darah, maka selesai donor darah saudara akan merasa sedikit lemas. Tapi kalau saudara tidak pernah donor darah, mungkin saudara pernah lihat orang yang habis donor darah, itu lemes. Yesus bukan donor darah, darahnya tercurah sedemikian banyak. Dan dalam kondisi lemahnya saudara-saudara, Yesus berkata begini, ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Berikutnya saudara-saudara, Yesus itu kesakitan seluruh tubuh. Gak ada bagian tubuh Yesus yang tidak sakit. Dalam kondisi sakit seperti itu, Yesus meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan buat siapapun yang membaca perkataan Yesus, buat siapapun yang mendengar perkataan Yesus, buat siapapun yang mengikut Yesus, buat siapapun yang ngaku cinta Yesus, buat siapapun yang mau ikut Yesus. Yesus tinggalkan sebuah legacy dan berkata, ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan dalam kondisi baik-baik saja, tapi dalam kondisi susah bernafas, daging tercabik-cabik, kondisi darah bercucuran, kondisi sakit seluruh tubuh. Bukan cuman fisik saudara-saudara. Saya baca sebuah penelitian di situ dikatakan begini, mental Yesus tercabik-cabik. Apa maksudnya? Dia ditolak, dia difitnah, dia sudah tergelantung di atas kayu salib pun, dia masih mendengar sorakan-sorakan yang tidak bertanggung jawab. Dia masih mendengar ejekan, dia masih mendengar sorakan-sorakan yang menyakitkan hatinya. Mentalnya kena, saudara-saudara. Mentalnya tercabik-cabik. Sudah nggak bisa apa-apa, orang masih bilang, dasar orang berdosa, dasar orang sesat. Coba buktikan kuasamu, buktikan turun dari salib. Dia masih dengar itu. Dan ketika Yesus mengalami itu, saudara-saudara, bagi semua yang hari ini mendengar firman ini, Yesus meninggalkan sebuah legacy, warisan, keteladanan, dan berkata begini, ampuni mereka Tuhan. Pak, ini kalau dalam bahasa saya, Bapak, udah ampuni mereka, Pak. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, Pak. Aduh, saya bayangkan itu ketika Yesus mengucapkan kalimat itu. Dalam kondisi seperti yang sudah saya jelaskan buat saudara. Yang dia katakan adalah, ampuni mereka. Nah, sekarang coba kita pelajari saudara-saudara, apa arti kata ampuni di situ. Di ayat yang ke-34, Yesus bilangkan begini, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka yang menyorak-nyoraki Yesus, mereka yang menyalib Yesus, mereka yang menolak Yesus, mereka yang benci sama Yesus. Ampuni mereka, kata Yesus. Kata ampuni di situ pakai kata ini, saudara-saudara, apiemi. Nah, apa arti apiemi? Ketika saya pelajari, hati saya tuh bergetar luar biasa. Bergetar luar biasa, saudara-saudara. Yesus, dia berkata ampuni mereka. Kata ampuni atau apiemi arti pertama adalah begini, tidak membahas lagi. Jadi orang dikatakan mengampuni, itu kalau sudah tidak pernah bahas-bahas lagi, saudara-saudara. Kalau kita disakiti, kita bisa bahas ribuan kali kok. Sifat kita kan begitu, sekali disakiti 3 tahun yang lalu, maka 2000 tahun kemudian masih suka dibahas, saudara-saudara. Yang sudah terjadi di kemarin-kemarin, saudara-saudara, itu suka dibahas hari ini. Itu berarti belum mengampuni.
Tetapi saudara perlu tahu, dalam kondisi susah bernafas, dalam kondisi darah bercucuran, dalam kondisi daging tercabik-cabik, dalam kondisi sakit, dalam kondisi tertolak mentalnya, Yesus berkata sama Bapak gini, Bapak udah gak usah dibahas lagi. Wow. Yesus berkata ampuni mereka. Dan arti ampuni yang pertama adalah jangan dibahas lagi. Tahukah saudara bahwa ini sebuah legacy, sebuah warisan yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Tidak peduli siapa engkau, tidak peduli prestasi dalam pelayananmu. Hari ini saudara kita koreksi diri kita. Masih adakah orang yang belum kita kasihi? Ada nggak orang yang kita benci? Ada nggak orang yang menyakiti kita? Ada nggak orang yang mengganjal di hati kita? Dan Yesus meninggalkan sebuah warisan atau legacy. Ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Arti pertama adalah jangan dibahas lagi. Saya tulis begini saudara, dahulu itu artinya apa sih? Sudah untuk masa lalu. Saudara lihat yang dibuat biru. Dahulu itu saudara-saudara singkatan dari apa? Sudah untuk masa lalu. Jadi masa lalu ya sudah jangan dibahas-bahas lagi, itu untuk masa lalu. Dan kita tidak pernah bisa balik ke masa lalu. Makanya jangan pernah lagi mengusik-ngusik masa lalu. Kata pedangdut aja, masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau tolak, jangan tinggalkan aku. Begitu saudara-saudara. Masalahnya kan begini, Yesus tinggalkan legacy, contoh warisan, tapi kita tidak mau. Kita mau berkat sorgawi, tapi kita nggak mau gaya hidup sorgawi. Gaya hidup surgawi apa saudara-saudara? Yesus kasih teladan kok ketika disiksa dalam kondisi yang begitu hancur. Yesus berkata, apiemi mereka Tuhan. Jangan dibahas lagi. Maka saya tulis begini, perhatikan ini. Daripada menghakimi masa lalu seseorang, lebih baik mendampingi masa depan seseorang. Daripada terus menghakimi masa lalu seseorang, lebih baik mendampingi masa depan seseorang. Dan yang kedua saya bilang begini, daripada membahas kesalahan orang, lebih baik membahas kebaikan orang. Yuk kita tiru, kita tangkap legacy dari Tuhan ini, dari Yesus buat kita saudara-saudara. Kalau hari ini saya nggak tahu, saudara mungkin ada rasa marah, emosi, jengkel, mungkin nggak sampai yang pengen membunuh, pengen membinasakan, enggak. Tapi ada perasaan sakit hati kepada orang tuamu, ada perasaan sakit hati kepada suamimu, istrimu, atau kepada siapapun itu. Demi firman Tuhan hari ini saya mau ingatkan saudara, Yesus kasih sebuah legacy buat kita. Jangan dibahas lagi, kata Yesus. Arti kedua dari apiemi adalah ini saudara-saudara, tidak menyimpan lagi. Yang pertama tidak membahas lagi, yang kedua tidak menyimpan lagi. Saya jadi ingat Efesus pasal 4 ayat 31 bilang seperti ini. Efesus 4 ayat 31, perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, perhatikan ini, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa saudara? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi yang namanya sakit hati, namanya marah, namanya benci, namanya akar pahit, firman Tuhan bilang gini, buang, jangan disimpan lagi. Orang yang apiemi, orang yang mengampuni, arti pertama, gak membahas lagi. Arti kedua, gak menyimpan lagi. Kenapa gak disimpan lagi? Sudah dibuang. Itu mengampuni. Nah kata dibuang di situ pakai kata airo. Kata dibuang airo. Apa arti airo? Ini menarik saudara-saudara, lihat ya. Hendaklah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah diairo dari dalam hidup kita. Nah arti airo yang pertama adalah ini, dicabut dengan paksa dari hati kita. Segala macam kepahitan, segala macam kegeraman, segala macam kemarahan harus dicabut dengan paksa dari hati kita. Arti kedua dari airo adalah dibunuh dengan paksa dari hati kita. Kalau hari ini saudara masih menyimpan kepahitan dengan siapapun itu, saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Tapi demi firman Tuhan dan sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, itu harus dicabut, itu harus dibunuh dengan paksa dari dalam hati kita. Arti ketiga ini yang menarik, airo artinya adalah disapu bersih.
Gambarannya seperti sebuah banjir yang menyapu bersih apa yang dilewatinya. Maka firman Tuhan bilang begini, semua fitnah, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian harus disapu bersih dari dalam hati kita. Kalau tidak, kita tidak bisa apiemi. Kita tidak bisa mengampuni, saudara-saudara. Nah, saya tulis begini, singkirkan kesalahan orang, tapi jangan singkirkan orang yang punya kesalahan. Saya ulangi, ini kalimat menarik. Singkirkan kesalahan orang, buang aja, aero aja. Cabut, bunuh, seperti banjir, biar dia hilang, saudara-saudara. Kesalahan orang harus kita buang atau singkirkan. Tapi jangan pernah menyingkirkan orang yang punya kesalahan. Karena orang yang punya kesalahan kepada kita, bukan harus disingkirkan, tapi harus diampuni. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus kuat sekali dorong saya untuk sampaikan tentang forgiveness atau mengampuni. Dalam hati saya pengen ngomongin tentang pandemi, saudara. Saya pengen ngomongin tentang apalah yang membuat hati saudara kuat gitu. Tapi ini perlu diberesin. Perlu dibereskan. Saudara boleh pelayanan tetapi dalam hatimu menyimpan kepahitan kok. Masa kayak gitu mau berkenan di hadapan Tuhan sih? Itu kan sebuah sampah di hadapan Tuhan. Coba-coba. Arti ketiga dari apiemi adalah itu tuh. Mengizinkan. Jadi ketika Yesus bilang begini, Bapak ampuni mereka, apiemi mereka. Yesus sedang berkata gini, Bapak izinkan mereka di hadapanmu, layakkan mereka di hadapanmu Bapak. Saya jadi ingat firman Tuhan minggu lalu tentang kasih. Ya, saya tulis di sini. Arti pertama dari kasih adalah welcoming people, menyambut orang, membiarkan orang mendekat kepada kita. Maka orang yang mengampuni sesamanya, dia akan welcoming, dia akan mengizinkan orang itu ada dalam diri kita. Orang kalau sakit hati, saya yakin dia pasti memberikan batas. Oh, cedak-cedak ya. Sing biyen-biyen ya wis, kowe tak maaf kowe tapi ojo cedak-cedak karo aku meneh. Jangan deket-deket dengan saya. Jangan coba-coba masuk dan mendekat dalam hidup saya. Itu bukan mengampuni. Karena mengampuni adalah memberikan akses, mengizinkan orang mendekat kepada kita, sekalipun dia sudah menyakiti kita, sekalipun dia sangat menyebalkan, tetapi kita nggak boleh membatasi. Namun firman Tuhan berkata, buka aksesnya. Itu baru apiemi. Firman Tuhan ini enak banget disampaikan, saudara-saudara, tapi dilakukan kita perlu berjuang. Tapi ini adalah legacy, warisan yang harus kita miliki. Jangan cuman kuasa Yesus usir setan. Kadang setan paling bahaya tuh bukan yang di ruangan atau di luar, yang di dalam kita ini loh. Yang suka menyirami benih-benih sakit hati, yang suka kasih pupuk kepada benih kemarahan dalam hati kita. Ini lebih bahaya daripada yang di luar. Dan Yesus sedang mau bereskan itu buat saudara. Makanya GBL Adonai, bahagia kita. Yesus ngomong gini, I give you legacy, warisan. Ampuni mereka sekalipun keadaanmu mungkin kau nahan sakit hati sampai susah nafas. Kau nahan sakit hati sampai rasanya dagingmu tercabik-cabik. Engkau merasa darah bercucuran, sakit. Mental kita tercabik-cabik. Dalam kondisi itu Yesus lagi ngomong begini, nak, ampuni mereka. Jangan dibahas lagi. Jangan disimpan lagi dan kasih izin kepada mereka. Nah, saya tulis begini saudara, pengampunan itu tidak membatasi, tapi pengampunan itu terus memperbaharui. Besok dia sakiti kita, kita baharui pengampunan kita. 2 hari dia sakiti kita, kita baharui pengampunan kita. 3 hari dia sakiti kita, kita baharui setiap hari. Bukan cuma rahmatnya yang baru buat kita, pengampunan kita kepada sesama juga harus selalu baru. Warisan macam apa ini kok gak enak banget? Tapi dengar baik-baik, kalau kita bisa seperti ini, maka tujuan akhir hidup kita serupa dengan Yesus, kita pasti bisa. Yang nangkep katakan amin. Yang nangkep katakan sama-sama, saya mau serupa Yesus. Haleluya. Arti keempat, saudara-saudara. Sebelumnya coba lihat itu. Orang yang menyakiti kita adalah saudara yang harus kita kasihi.
bukan pembawa bencana yang harus kita hindari. Makanya arti ketiga adalah izinkan, welcoming people. Karena orang yang menyakiti kita itu bukan orang yang kita harus hindari, tapi justru saudara yang harus kita kasihi. Haleluya. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara ketika mendengar firman ini. Tapi saya percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap saudara. Kau teringat kepada orang yang membuat hatimu sakit. Ada anak-anak yang ingat dia masih punya kepahitan sama orang tuanya. Hari ini Yesus kasih legacy buat kita. Apiemi, ampuni mereka. Jangan dibahas lagi, jangan disimpan lagi. Betul kita tidak bahas, tapi kalau masih nyimpen, itu nanti jadi bom waktu, saudara-saudara. Lalu gini, jangan kasih batas. Izinkan mereka mendekat dalam hidup kita. Kasihi mereka. Minggu lalu, Tatria Tauta, usaha kasih. Usaha kasih, sekalipun harus sampai kita memukul-mukul dada, tapi kasihi mereka, karena itu yang Yesus ajarkan buat kita. Yesus sudah lakukan buat kita. Kalau ada orang pribadi yang gak layak dikasihi oleh Tuhan, itu kita. Tapi Yesus bilang gini, Bapak, udah, jangan dibahas lagi kesalahan mereka. Udah Bapak, jangan disimpan lagi kesalahan mereka. Bapak, izinkan mereka mendekat kepadamu. Arti apiemi yang terakhir adalah itu. Menyingkirkan yang sebagian dari keseluruhan. Saya jelaskan saudara-saudara. Apa maksudnya menyingkirkan yang sebagian dari keseluruhan? Coba lihat ini. Secara keseluruhan, manusia harus dikasihi. Ini secara keseluruhan. Perhatikan ini. Kalau ada yang membuat mereka tidak layak dikasihi. Atau itu adalah kesalahan mereka. Ya, ingat, secara keseluruhan manusia harus dikasihi. Kalau ada yang membuat mereka nggak layak dikasihi atau kesalahan, harus disingkirkan supaya yang nampak tetaplah yang keseluruhan. Saya ulangi ya. Jadi ini saudara, secara keseluruhan manusia harus dikasihi. Kalau ternyata ada kesalahan sebagian yang membuat dia nggak layak karena dia lakukan kesalahan di titik ini, dia lakukan kesalahan di titik ini, dia lakukan kesalahan di titik ini. Orang yang mengampuni itu begini, menyingkirkan yang sebagian ini, menyingkirkan titik-titik ini, supaya yang kelihatan cuma satu, yaitu yang keseluruhan. Apa itu yang keseluruhan? Manusia harus dikasihi. Yesus tantang kita untuk mau nggak terima legacy dari aku nak? Yuk singkirkan yang sebagian demi keseluruhan. Singkirkan kesalahan orang demi mampu mengasihi orang lain. Yesus saudara-saudara, ketika dia di atas kayu salib tersiksa seperti itu, kesalahan-kesalahan orang itu hanya sebagian dan itu disingkirkan oleh Yesus. Sehingga Yesus ngomong begini, Bapak singkirkan aja kesalahan mereka Pak. Jangan dihitung kesalahan mereka, tetaplah mengasihi mereka. Wow. Contoh. Saya tulis di sini saudara, gambarannya adalah seperti ini. Darah Yesus. Maksudnya gimana? Berapa banyak percaya darah Yesus mengalir dalam hati kita? Boleh sama-sama tulis di kolom chat, darah Yesus mengalir dalam hidupku. Darah Yesus mengalir dalam hidupku. Haleluya. Nah, ketika kita bikin dosa, bikin salah saudara-saudara, tahukah saudara bahwa yang Bapak lihat bukan kesalahan kita, tapi yang Bapak lihat adalah darah Yesus yang mengalir dalam hati kita? Sehingga dia tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita, tapi dia lihat darah Yesus di situ, dan kalau Bapak lihat darah Yesus di situ, Bapak mengampuni kita. Makanya kan ada lagu ciptaan sendiri juga. Walau dosaku merah, bagai kirmisi kau ubah, menjadi putih seputih salju dalam hidupku. Kenapa bisa begitu? Karena dalam dirimu mengalir darah Yesus, dan itu yang Bapak lihat. Contoh kedua adalah tutup pendamaian. Jadi kalau saudara belajar tentang tabut perjanjian itu, di dalamnya kan 3, loh batu yang pecah, yang kedua tongkat Harun yang berbunga, yang ketiga mana, roti mana. Lambang apa itu? Saudara baca ceritanya, 3 hal ini adalah lambang kebejatan dan kekurang ajaran bangsa Israel.
Ini adalah lambang kesalahan mereka, lambang dosa mereka. Semuanya ujungnya persungutan, penyembahan berhala. Kenapa kok loh batu itu dilempar sama Musa? Musa turun saudara dalam kemuliaan. Lihat bangsa Israel tuh lagi sembah itu. Patung anak lembu emas dilempar, pecah. Mana itu bukti persungutan bangsa Israel? Tongkat Harun yang berbunga, bukti pemberontakan bangsa Israel. Tahukah saudara, 3 hal itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ada satu elemen yang namanya tutup pendamaian. Kenapa harus dinamakan tutup pendamaian? Supaya pemberontakan, persungutan, kekurang ajaran, penyembahan berhala yang ada di dalam itu ditutup dengan pendamaian. Sehingga ketika Tuhan Allah Yahweh lihat ke bawah, dia nggak lihat pemberontakannya, dia nggak lihat dosanya, dia nggak lihat kurang ajarnya, yang dia lihat adalah tutup pendamaiannya. Gimana kalau kita melakukan yang sama, saudara? Jangan lihat kesalahannya, lihat kebaikannya. Singkirkan yang sebagian, singkirkan kesalahan mereka, dan ingat kita mempertahankan keseluruhan. Apa itu keseluruhan? Semua manusia harus dikasihi. Dan ketika kita bahas ini, saudara-saudara, ya, saya jadi terus bertanya begitu. Mengapa Yesus mampu melakukan yang seperti ini? Kok Yesus hebat banget bisa begitu? Jawabannya ada di Lukas 23 ayat 34 lagi. Perhatikan itu. Yesus berkata sama Bapak, ya Bapak, ampunilah mereka. Kita sudah belajar itu. Sebab alasannya cuma satu, saudara. Kenapa Yesus mampu melakukannya? Kenapa Yesus dalam penderitaan, darah mengalir, dalam sesak nafas dia mampu berkata, apiemi. Sebab, kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika saya renungkan ini, saudara, saya tertarik. Apa maksudnya tidak tahu? Kata tahu di situ pakai kata eido. Arti eido adalah mempertimbangkan dengan benar. Berarti kan Yesus lagi ngomong gini, Pak, ampuni aja Pak. Pak, jangan dibahas lagi, jangan disimpan. Izinkan mereka di hadapanmu. Singkirkan yang sebagian demi keseluruhan. Karena mereka tidak bisa mempertimbangkan dengan benar, Pak. Bayangin saudara-saudara. Di mata Yesus, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang menyiksa dia as a man. Come on church. Ingat Yesus 100% manusia. Sakit, beneran sakit. Dan saat sakit Yesus berani ngomong sama Bapak, Pak ampuni Pak. Mereka tidak bisa mempertimbangkan dengan benar Pak. Udah ampuni aja. Udah lupain aja, singkirkan aja, izinkan mereka ada di hadapanmu. Karena mereka tidak bisa mempertimbangkan dengan benar. Ngeri kan? Di hadapan mentalitas Yesus ketika Yesus lihat orang-orang ini, Yesus cuma mikir gini, Pak mereka bukan orang jahat Pak. Pak mereka bukan orang-orang yang kejam Pak, bukan. Pak ampuni ya Pak. Karena mereka tidak bisa mempertimbangkan dengan benar. Mereka layak dikasihi Pak. Mereka layak diampuni Pak. Yang kedua, eido artinya memahami dengan benar. Pak, mereka tidak bisa memahami dengan benar. Mereka tidak ngerti Pak. Tolong Pak, jangan dihukum. Ampuni mereka. Wow, bergetar hati saya. Ketika saudara dan saya berbuat dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kita karena apa? Yesus berseru. Mereka tidak tahu apa mereka lakukan Tuhan. Mereka nggak bisa mempertimbangkan dengan benar. Bukan karena mereka jahat Tuhan, karena mereka tidak bisa memahami dengan benar. Ampuni mereka. Yang ketiga arti eido adalah ini. Mampu membedakan yang benar dan salah. Jadi Yesus lagi ngomong gini, ya Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Aduh, ketika saya persiapkan ini, saya ingat Yunus. Coba lihat ya, Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Supaya saudara lebih mampu membeda atau lebih bisa dapat gambaran maksudnya gimana. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lihat itu saudara.
Allah berfirman kepada Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa satu malam pula. Ayat yang ke-11 ini ngeri. Bagaimana tidak aku, kata Tuhan, sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tidak bisa membedakan kanan dan kiri itu sama dengan tidak eido, saudara. Gak ngerti membedakan yang benar dan yang salah. Dan perhatikan ini, Tuhan menyingkirkan yang biru-biru ini. Perhatikan ya, Tuhan menyingkirkan yang biru-biru ini demi yang hitam. Keseluruhannya apa? Allah sayang sama Niniwe. Yang nangkep katakan Allah sayang sama saya. Keseluruhannya apa? Mereka berpenduduk besar, lebih dari 120.000 orang. Keseluruhannya apa? Ternaknya banyak. Sebagiannya apa? Tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tidak eido. Dan lalu Bapak di surga, Allah berkata gini, Yunus, aku menyingkirkan yang biru itu, yang sebagian demi yang total. Mereka layak dikasihi, mereka layak diampuni, mereka layak dipulihkan. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Ini kan ceritanya Yunus marah gara-gara Tuhan ampuni Niniwe. Lucu ya, Allah ngomong gini, kamu sama pohon jarak yang tidak kamu usahakan sama sekali, kamu sayang. Berapa banyak dari kita, saudara, lebih sayang kepada harta kita, lebih sayang kepada uang kita, lebih sayang kepada barang, lebih sayang kepada sesuatu daripada saudara-saudara kita yang lebih layak untuk dikasihi. Singkirkan yang sebagian, tetap fokus kepada yang keseluruhan. Keseluruhannya apa? Saya ulangi, manusia layak dikasihi. Sebagiannya apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Singkirkan kesalahan mereka. Miliki mentalitas ini nih. Coba perhatikan ini, kalimat ini. Sudut pandang seperti ini yang membuat Yesus memutuskan untuk APMI. Bukan karena Yesus pandang mereka jahat. Yesus tidak memandang orang-orang itu sebagai orang jahat, tidak memandang sebagai orang yang nggak tahu berterima kasih, nggak memaham sebagai orang, nggak melihat sebagai orang-orang yang kejam. Yesus lihat mereka sebagai orang yang tidak tahu, tidak eido. Mereka nggak bisa mempertimbangkan dengan benar. Mereka tidak bisa memahami dengan benar. Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kasihan kalau orang seperti ini dibinasakan. Karena harusnya orang seperti ini dikasihani. Yang nangkep katakan amin. Maka hari ini miliki legacy ini. Sadar saudara, kalau ada orang yang nyakiti kita, pandang mereka sebagai orang yang tidak bisa mempertimbangkan dengan baik. Pandang mereka sebagai orang yang tidak bisa mengerti dengan baik. Pandang mereka sebagai orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Orang seperti ini bukan untuk dihancurkan. Orang seperti ini bukan untuk ditolak. Orang seperti ini bukan untuk dibatasi. Orang seperti ini bukan untuk disingkirkan. Orang seperti ini untuk dikasihani dan diampuni. Yang nangkep katakan amin. Wow. Maka sudut pandang ini, perhatikan nih saudara. Kalau ada orang yang menyakiti kita, mereka itu cuman orang yang tidak hidup. Kasihan tau saudara. Saya kasih contoh ya, tapi bukan berarti orang yang bikin salah sama kita tuh begini. Contohnya orang gila. Orang gila kan gak ngerti apa yang mereka lakukan kan saudara. Ada gak di tempat ini atau siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, konsultasi sama hamba Tuhan, terus ngomong, Bu, saya punya kepahitan Bu. Waduh, ini perlu diberesin nih. Kepahitan sama siapa? Sama orang gila. Nah, itu kita yang gila itu. Orang yang kepahitan sama orang gila itu ya orang gilanya. Ya kan saudara, kita pandang orang gila kan orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak ngerti kan yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu kan, ketawa sembarangan tidak boleh. Mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Jangan pandang orang sakiti kita seperti orang gila, bukan. Orang yang menyakiti kita, orang yang tidak ngerti perbuatan mereka. Nah orang yang begini, kan harus diajarin, kan harus dikasihani. Bukan malah disingkirkan dan ditolak. Wow, saya berdoa sungguh-sungguh, sudut pandang begini mulai masuk dan menjadi gaya hidup kita. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, siapa yang harus kita ampuni?
kita lebih dalam lagi. Kita sudah belajar tentang apa itu mengampuni, ya. Lalu bagaimana sudut pandang Yesus? Karena Yesus pandang mereka sebagai orang yang tidak eidu. Maka hari ini pandang orang tuamu ketika dia sakiti engkau, dia enggak eidu, ampuni. Anakmu ketika menyakiti engkau, Bapak Ibu, dia sedang eidu, ampuni mereka. Siapapun yang menyakiti saudara, dia sedang eidu, ampuni mereka. Siapa yang harus kita ampuni? Matius 6 ayat 12 bilang begini. Aduh, ini saudara sungguh-sungguh mendengar ya, ini keren banget. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa yang harus kita ampuni? Adalah orang yang bersalah kepada kita. Nah, coba lihat, kesalahan atau bersalah di situ, katanya sama, yaitu opeilema. Opeilema. Ya, sama-sama bilang di rumah, opeilema. Nah, opeilema itu apa sih? Siapa sih orang harus kita kasihi? Satu, orang yang utang sama kita. Dan gini loh saudara, kalau ngomongin utang tuh bukan materi ya. Utang yang dimaksud Yesus di sini adalah utang moral. Maksudnya apa utang moral? Kalau sudah tanya sama Tuhan gini, Tuhan, siapa yang harus saya kasihani? Nah, yang harus kamu kasihani adalah orang yang bersalah sama kamu. Orang yang opelema sama kamu. Lalu sudah tanya, opelema itu apa Tuhan? Satu, orang yang utang moral sama kamu. Utang moral itu apa saudara? Hutang maaf sama kita. Salah nggak mau minta maaf. Nerunyak bahasa Portugisnya. Bahasa Portugalnya adalah nerunyak. Nerunyak. Nah, orang yang nerunyak begini adalah orang yang harus kita ampuni loh. Orang yang nggak tahu minta maaf, udah salah nggak minta maaf, seenaknya aja, merasa diri paling benar, merasa dirinya nggak salah. Orang yang begini yang harus kita apiemi, yang harus kita bilang gini, ya udahlah nggak usah dibahas lagi, ya udah aku singkirkan sakit ini, aku izinkan kamu tetap dalam hidupku, dan aku menyingkirkan yang sebagian untuk yang keseluruhan. Siapa orang yang harus kita gitukan? Orang yang nggak tahu berterima kasih, orang yang nggak tahu minta maaf. Orang yang utang nyawa mungkin sama kita, utang budi sama kita. Orang yang seperti itu saudara, harus kita ampuni. Itu kan, ini sih standar yang luar biasa dari Tuhan. Legacy, warisan, ini berharga. Kalau ada saudara yang mampu melakukannya, percayalah keserupaan dengan Yesus bukan sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang bersama Roh Kudus kita akan mampu melakukan dan mencapainya. Yang kedua, arti dari opelema adalah orang yang berdosa sama kita. Nah, saya cari arti dosa itu adalah perbuatan salah dalam KBBI. Jadi kan begini, siapa yang harus kita ampuni? Siapa yang harus kita apiemi? Satu, orang yang utang moral sama kita. Dua, orang yang berdosa sama kita. Orang yang bikin salah sama kita. Kita diem, dia yang nyalain. Kita nggak ngapa-ngapain, orang bikin salah sama kita. Orang yang begini nih, yang bikin dosa sama kita, yang selalu berbuat salah sama kita. Orang begini nih, yang harus saudara dan saya ampuni. Yang ketiga, orang yang apa? Melanggar janji. Janji pernikahan, janji bisnis dan sebagainya. Pak, bapak-bapak, kalau istrimu pernah melanggar janji pernikahan, yang seperti itu yang harus diampuni, Pak. Bu, kalau suamimu pernah melanggar janji pernikahanmu, Bu, yang seperti itu, Bu, harus diampuni, diapiemi. Kok enak banget jadi dia? Bikin-bikin salah terus aku harus melupakannya. Maafkan saya, Bu, firman Tuhan yang minta, bukan Theo, Bu. Ampuni kok. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Oh Tuhan, ampunilah opelema kami. Gini, bukankah kita sering buat dosa sama Tuhan? Yuk ngaku yuk. Satu, bukankah kita sering utang sama Tuhan, utang moral sama Tuhan? Berapa banyak kita nggak pernah minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, merasa benar. Berapa banyak kita nggak utang terima kasih sama Tuhan, kita nggak tahu berterima kasih.
Minta-minta berkat, dikasih berkat, lupa sama Tuhan berapa kali? Tuhan ampuni kan? Berapa kali kita sama Tuhan berdosa sama dia? Berapa kali kita langgar janji sama Tuhan? Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau kau mau diampuni, doanya begini, ampuni opelema kami Tuhan, ampuni kalau kami kadang ingkar janji sama engkau, seperti kami juga mengampuni opelema orang. Kok enak banget toh suamiku harus diampuni? Loh, kok enak banget engkau diampuni sama Tuhan? Nggak bisa kayak gitu, saudara. Nggak bisa kita berkata begini, saya belum bisa ampuni suamiku atau istriku, terlalu sakit. Nggak. Demi firman Tuhan saya mau ingatkan kita. Saya pikir saya tidak punya kepahitan, aduh Tuhan, berpuluhan tahun, saudara, belasan tahun, bukan puluhan, belasan tahun saya tinggal dalam kepahitan. Sampai di satu titik saya tahu dan sadar itu nggak mengerjakan apa-apa. Ada alasan yang lebih kuat daripada pahit. Saya mau hidup saya manis. Dan ketika saya lepaskan pengampunan itu, saya melihat rencana Tuhan, saya melihat pemakaian Tuhan semakin luar biasa bekerja dalam hidup saya. Berapa kali saya ditipu oleh seseorang ini. Orang yang sangat dekat dengan saya. Saya nggak perlu sebutkan, saudara-saudara, sangat dekat dengan saya. Berapa kali bilang A, efek A, faktanya B. Saya harus terjun ke dalam masalah, saya terperangkap masalah gara-gara apa? Tidak tepat janji. Saya punya alasan untuk kepahitan. Tapi saya punya lebih banyak alasan untuk melepaskan pengampunan. Karena saya percaya di balik semua, Tuhan pegang kendali. Tuhan tetap beracara. Dan kalau kita bisa mengampuni, lihatlah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang orang lain mampu kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terus arti keempat dari opelema adalah melukai kita. Berapa banyak kali kita melukai Tuhan? Dan Tuhan ngomong begini, seperti kamu mengampuni orang yang melukai engkau, maka aku akan mengampuni. Kita doanya begini kan, Tuhan ampuni kalau kami melukai engkau, sama seperti kami mengampuni orang yang melukai kami. Tapi kan doa kebanyakan kita begini, Tuhan ampuni ya kalau aku bikin dosa sama engkau, tapi maaf Tuhan, aku belum bisa mengampuni orang lain. Yuk, biarkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Nah, pertanyaan yang berikutnya, saudara, coba kita masuk lebih dalam ya. Dua pertanyaan terakhir ini. Kenapa ini penting? Kenapa kok tentang pengampunan ini penting? Saudara lihat ini. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Ya, semuanya dengarkan sungguh-sungguh dan biarkan firman Tuhan menjamah kita. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 bilang begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Ini hal pengampunan ya. Petrus ngomong gini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah saudara perhatikan sama-sama. Saya mau ajak saudara lihat ayat 21 lagi ya. Datang Petrus kepada Yesus, kata Petrus begini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni siapa saudara? Siapa saudara? Saudaraku. Itu berarti orang yang dekat dengan kita loh. Petrus lagi ngomong gini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang dekat sama aku ini? Saudaraku, kata Petrus. Cukup sampai saudara? Tidak, lihat lagi. Baca lagi baik-baik. Saya kaget ketika Roh Kudus ingatkan ini. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Perhatikan ini ya saudara ya. Jika ia apa? Berbuat dosa terhadap, pertanyaan saya, berarti siapa yang bikin masalah duluan? Kita atau saudara kita? Coba lihat. Jika ia apa saudara? Berbuat dosa terhadap aku, berarti siapa yang bikin masalah duluan? Saudara kita. Orang dekat kita, bayangin. Petrus ngomong sama Yesus, Yesus, orang dekat sama aku. Dia nyalai aku, Yesus. Dia yang bikin salah sama aku, Yesus. Terus, lihat ayat berikutnya, bagian berikutnya. Sampai 7 kali,
Ini standar. Petrus ngomong gini, Yesus, orang terdekatku berbuat salah sama aku, bukan kita berbuat salah loh saudara, mereka berbuat salah sama kita. Lalu Petrus kasih standar yang tinggi dalam ukuran manusia. 7 kali aku mengampuni dia. Saudara-saudara, ketika saya baca dan pelajari bagian ini, mengampuni 7 kali itu sudah tinggi loh untuk ukuran manusia. Dalam budaya Yahudi, budaya yang beredar waktu itu, perhatikan ya, budaya yang ada waktu itu, mengampuni seseorang 7 kali itu sudah bagus. Kebanyakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, jari ganti jari. Kebanyakan begitu, sakiti, hancurkan. Apalagi kalau yang nyakiti adalah bangsa asing. Dia cubit kita, kita bunuh dia. Itu yang berlaku. Nah, Petrus sudah kasih standar tinggi ukuran manusia nih. Yesus, berapa kali? 7. Ini kalau dalam terjemahan Tedros Miraji gini, Yesus, kalau ada saudaraku nih, orang deket yang bikin salah sama aku. Nih, 7 kali cukup nggak? Itu udah tinggi loh Yesus. Aku sudah kasih standar tinggi loh Yesus. Yesus jawab begini saudara. Ayat 22. Bukan, kata Yesus. Ini kenapa nih penting kita pelajari? Bukan, kata Yesus. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Bukan standarmu yang katanya tinggi manusia. Bukan standarmu yang katanya tinggi Petrus. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya tidak akan tafsirkan 70 kali 7 kali ini apa ya. Ada yang bilang angka kesempurnaan. Ada yang bilang dihitung secara matematika, ini 70 kali 7, 490. Itu pun saya percaya gini loh. Saudara kalau hitung ya, misal nih, Ricky nih, buat salah sama saya, dia saudara saya misal. Ricky Nathan berbuat salah sama saya, saudara coba. Emang saudara pernah hitung, kita pernah mengampuni orang 490 kali? Baru 49 aja kita udah mau mati rasanya, ini 490. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah gini loh saudara. Kenapa Yesus ngomong itu? Lihat ini. Standar pengampunan itu dari Tuhan. Standar pengampunan Tuhan yang harus kita lakukan. Yang diwariskan kepada kita itu loh saudara adalah berlipat kali masih dikali. Coba sama-sama bilang, berlipat kali masih dikali. Sekali lagi, berlipat kali masih dikali. Yang paling keras, berlipat kali masih dikali. Maksudnya berlipat kali apa? Petrus ngomong 7, Yesus ngomong gini, 70. Berarti kan 10 kali lipat nih lihat saudara. Udah 10 kali lipat masih dikali. Nah, standar Yesus dalam hal pengampunan itu bukan standar manusia. Ini legasinya, ini warisannya. Standar pengampunan Yesus itu berlipat kali masih dikali. Aduh, maka gini loh saudara, siapapun yang menyakiti engkau, siapapun yang hutang sama engkau, siapapun yang berdosa sama engkau, siapapun yang melanggar janji sama engkau, siapapun yang melukai engkau, demi firman Tuhan, pakai standar Tuhan untuk mengampuni, bukan 7 kali, tapi standar Tuhan itu berlipat kali masih dikali. Lihat ini. Kesimpulan sementara ya, sebelum kita masuk pertanyaan terakhir. Kesimpulan sementara. Apa itu apiemi opelema atau mengampuni kesalahan orang? 1, tidak membahas hutang, dosa, ingkar janji, dan luka dari orang lain kepada kita. Enggak kita bahas lagi. Yang kedua, tidak kita simpan lagi semua hutang, dosa, ingkar janji, dan luka yang orang lakukan buat kita. Yang ketiga, mengizinkan. Siapa yang kita izinkan? Orang yang utang sama kita, orang yang berbuat salah sama kita, orang yang ingkar janji sama kita, orang yang melukai kita, izinkan mereka dekat dengan engkau. Itu apiemi opelema. Dan yang terakhir, pisahkan, ya, pisahkan hutang, pisahkan dosa, pisahkan ingkar janji, pisahkan luka dari orang lain kepada kita. Pisahkan dari mana? Realita kita harus mengasihi orang lain. Hutang, dosa,
Ingkar janji, luka hanya sebagian. Yang sebagian kita buang demi yang keseluruhan. Keseluruhannya apa? Manusia harus kita kasihi. Ini legasinya. Pertanyaan terakhir, saudara. Bila kita tidak melakukannya gimana? Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, ayat 15 ini kan yang repot, saudara-saudara. Gimana kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah sama kita? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu never, tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bayarannya mahal, Bapak Ibu. Saudara, pertaruhannya berat dan mahal. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, maka jangan pernah berharap kita diampuni. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mengampuni kita. Kejam? Tidak. Siapa yang kejam? Ya kita. Mungkin kita sudah diampuni, kok kita tidak mau mengampuni? Kan kurang ajar dan gak tahu diri. Mau salahkan Tuhan. Tuhan ngomong, loh aku sudah mengasihi engkau kok. Aku sudah mengampuni engkau, nak. Sekalipun betul-betul menjengkelkan orang ini, siapapun itu. Bapakmu, ibumu, adikmu, kakakmu, siapapun. Saudara sedang dengar firman Tuhan ini dan dari tadi saya percaya Roh Kudus sedang mengobrak-abrik hati saudara. Engkau ingat kepada orang yang kepadanya engkau masih luka. Demi firman Tuhan, kalau engkau tidak mengampuni dia, Tuhan, Bapa kata firman Tuhan tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bayarannya mahal, repotnya di kita, saudara-saudara. Kita masih perlu pengampunan Tuhan kan? Yang terakhir, ayat terakhir. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Matius 18 ayat 32 sampai 33. Matius 18 ayat 32 sampai 33 berkata begini. Perhatikan ini, saudara. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Ini kalau saudara baca perumpamaan tentang pengampunan, dua orang hamba yang satu utang 10.000 talenta, diampuni sama raja, tapi dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang 100 atau 300 dinar, saya lupa, 100 dinar kalau nggak salah. Dia nggak mau mengampuni, sehingga yang terjadi apa? Lihat ini. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus, sama-sama katakan harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Coba, yuk kita jadikan perikop ini sebagai kaca besar yang jernih buat kita, saudara. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kita loh. Kita berseru, Tuhan ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami, Tuhan ampuni. Ini gilirannya kita mewarisi legacy dari Tuhan. Apa itu? Bukan cuma blessing legacy, bukan cuma miracle legacy, forgiveness legacy. Ampuni mereka. Miliki pikiran begini, mereka itu tidak tahu apa mereka lakukan. Bapakmu ketika menyakiti engkau, bapakmu nggak ngerti yang dia lakukan, saudara-saudara. Orang tuamu, adekmu, siapapun keluargamu, orang-orang di sekitarmu, ketika mereka menyakiti engkau, anggap mereka orang yang tidak tahu. Nah kalau nggak tahu itu bukan untuk ditolak, untuk dikasihani. Dan kalau kita gagal melakukannya, perhatikan ini, di hadapan Tuhan, Yesus ngomong gini, hamba yang jahat. Apa itu jahat? Bagian terakhir nih, jahat, poneros. Hati-hati ya, poneros itu apa, saudara? Aduh, artinya bikin saya gregetan, saudara-saudara. Saya takut kalau ternyata saya begini di hadapan Tuhan gitu. Arti poneros yang pertama adalah menjengkelkan. Yesus lagi ngomong gini, hei hamba yang menjengkelkan, udah hamba jengkelin nih. Udah diampuni, masih gak mau mengampuni, menjengkelkan sekali. Bahasa Inggrisnya begini, annoying, nyebelin. Saudara-saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, saya berani mengatakan, kalau kita gak mau mengampuni orang, sedangkan kita sudah diampuni, you nyebelin di hadapan Tuhan.
Waktu saya tidak mau mengampuni orang yang dekat dengan saya, yang menyakiti saya ini, nyebelin ini orang. Theo nyebelin di hadapan Tuhan. Tapi ketika Theo berhasil melakukannya, saudara berhasil melakukannya, maka di hadapan Tuhan saudara tuh begitu, aduh, kau memang hambaku yang baik dan setia. Arti kedua dari poneros adalah berbahaya. Dalam terjemahan Theodorus Miraji, hei hamba yang berbahaya. Ini orang kayak begini nih bahaya banget nih. Minta enggak pernah mau ngasih, minta diampuni enggak pernah mau mengampuni. Bahaya nih orang kayak gini. Ah, itu dia. Yang ketiga artinya buruk. Orang yang buruk, hamba yang buruk, itu kata raja. Kamu minta diampuni tapi enggak mau mengampuni, dasar hamba yang menjengkelkan, hamba yang berbahaya, hamba yang buruk. Dan sorry, arti keempat, maaf kalau agak enggak enak dibaca, tidak tahu diuntung. Berhenti sampai sini saudara? Mau tahu klimaksnya? Tahukah saudara bahwa poneros dikenal sebagai sifat utama iblis. Kalau saudara tanya dan saudara pelajari firman Tuhan, sifat utama iblis itu apa sih? Poneros. Poneros itu sifat utama iblis. Hamba yang tidak mau mengampuni, firman Tuhan bilang, kau hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Hamba yang poneros, hamba yang sifatnya kayak iblis. Saya percaya doa kita adalah kita serupa dengan Yesus, bukan iblis. Warisi legacy. Apa warisan yang Yesus kasih? Sebagai ahli warisnya. Waktu kita nyanyi declare, jadi ahli warisnya, di pikiran kita apa sih? Berkat, 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 berkat. Uang, 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 uang. Mewah, 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 mewah. Makmur, 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 makmur. Ahli warisnya, saudara? Mewarisi apa? Forgiveness legacy. Jadi kalau kita mau dikenal sebagai ahli warisnya Tuhan, ahli warisnya Yesus, tunjukkan forgiveness legacy ini. Maka kita akan dikenal sebagai murid-muridnya, kita dikenal sebagai pengikutnya, kita dikenal sebagai anak-anak Allah, ahli warisnya Tuhan. Ketika kita bisa melakukan forgiveness legacy. Dan bila tidak, maafkan saya, di hadapan Tuhan kita poneros. Dan poneros itu berita buruknya adalah sifat utama iblis. Jadi sorry, kita mirip Tuhan, mirip Yesus atau mirip iblis. Saudara yang tidak mau mengampuni, saudara pikir itu hebat, kau mirip iblis. Bertobat sama-sama kita. Waktu saya tidak mau mengampuni, saya mirip iblis. Bukan terlihat seperti anak Allah, tapi seperti anak iblis. Yuk, mari lanjutkan forgiveness legacy dari Tuhan. Ini waktunya Tuhan turunkan pada kita turunkan atau kita lakukan kepada orang lain. Dan yang terakhir saudara, mari mengampuni dan bukan menghakimi. Selamat hidup sebagai ahli warisnya Tuhan. Jangan cuma kejar blessing legacy. Jangan cuma kejar power atau miracle legacy. Itu pasti buat hidup kita. Tapi saya mau dorong kita, mari kerjakan forgiveness legacy. Ampuni orang tuamu, ampuni anakmu, ampuni siapapun yang berbuat salah sama engkau. Saat itulah engkau akan mewarisi forgiveness legacy. Dan kalau engkau mampu melakukannya, firman Tuhan bilang gini, yang turun di hadapan manusia, yang kayaknya rendah di hadapan manusia, diangkat tinggi. Nama di atas segala nama dicurahkan kepada Yesus. Dan saya percaya saudara akan diangkat tinggi. Sama seperti Yesus diangkat dalam kehidupannya, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Selamat menjalani sebagai ahli waris Tuhan yang memiliki forgiveness legacy. Mari mengampuni orang lain. Lepaskan pengampunan. Selama kita menyembah, kita akan melepaskan pengampunan ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian. Pujian ini adalah kisah nyata dari seorang yang mengalami pelecehan dari ayahnya. Dalam ketakutannya, dalam kegentarannya, dia mengampuni ayahnya. Lalu muncullah lagu ini. Saya berdoa sungguh-sungguh, setelah kita mendengar firman Tuhan, maka ketika kita menyanyikan lagu ini, setiap kepahitan, setiap kemarahan, setiap dendam, setiap angkara murka berubah menjadi pengampunan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya ralamaya sikara lamaya.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari dalam hidup kami Tuhan, betapa ku menyadari, amin, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari berkata, Bapa sentuh hati kami, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kami diubahkan hati kami Tuhan. Setiap kemarahan berubah menjadi sebuah pengampunan di hadapan Tuhan. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir, yang menyegarkan, yang memulihkan, yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Betapa ku mencintai semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami disakiti, ketika kami dilukai, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Sungguh kami menyadari dalam hidup kami, betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau yang selalu memberi Tuhan, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sebab itu kami berseru ya Tuhan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau bentuk hati kami, ya lama ya sigara lama-lama, ya lama. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Tuhan tolong kami, Tuhan sentuh hati setiap kami. Oh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ya lama-lama ya sikala lama-lama ya lama-lama ya lama. Ampuni, 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 ampuni. Oh,
seperti Kau mengampuni kami Tuhan. Biarlah laba-laba ya sikara laba-laba-laba-laba. Biarlah laba-laba-laba. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi dengan sepenuh hati, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Biara lama takara lama 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 sekiara lama, biara lama lama takara lama lama, biara lama 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 lama. Sentuh hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Mari saudara ampuni, 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 ampuni. Mari mengampuni, mari mengampuni, mari mengampuni. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah bayase, biarlah bo. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari ampuni, mari mengampuni. Biarlah mata karala balamayas. Forgiveness legacy. Terima, terima, terima. Biarlah bo. Jangan ditolak saudara-saudara. Mari ampuni. Minta tolong Roh Kudus. Minta tolong Roh Kudus. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ampuni suamimu. Ampuni istrimu. Ampuni anakmu. Ampuni orang tuamu. Biarlah laba-laba yase. Biarlah laba-laba. Biarlah laba-laba biarlah. Oh. Biarlah matadora lebih dahsyat lagi, lebih sungguh lagi. Ya biarlah mata kura lama. Biarlah lama ya sakara lama. Biarlah mata kara lama. Biarlah mata kara lama. Biarlah bala Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Perkatakan pengampunan, perkatakan pengampunan. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Biarlah lama, biarlah. Biarlah lama. Biarlah lama takara lama. Sikara lama takara lama. Biarlah lama. Biarlah lama. Biarlah lama. Biarlah lama takara. Biarlah lama ya sakara lama. Biarlah lama ya lama ya. Biarlah lama takara lama. Biarlah lama takara lama. Biarlah lama takara lama ya sikara lama. Mari taruh dua tanganmu di dadamu, saudara-saudara. Mulai rasakan setiap kepahitan berubah menjadi sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Ketika kau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakitimu, jangan diingat lagi, jangan disimpan, saudara-saudara. Izinkan mereka masuk dalam hidupmu. Singkirkan yang sebagian demi yang keseluruhan. Mari taruh dua tanganmu di dadamu. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
berdiri sama-sama, lebih sungguh lagi, lebih dahsyat lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Bentuk hati kami, ubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saya beri waktu sebentar, saudara silahkan ambil perjamuan yang saudara sudah siapkan. Kita beruntung saudara, kita boleh duduk seidangan dengan Tuhan. Ini rihata karanula mata kurini bisikini. Sambil saudara mempersiapkan perjamuan, kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Kita mau katakan ini di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu. Sambil saudara angkat roti di tanganmu, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh menyembah Tuhan. Sekarang di tangan kami ada tubuh-Mu yang Kau serahkan buat kami. Dan dalam keadaan tersiksa Engkau mengampuni kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami perjamuan hari ini, kami ingat orang-orang yang menyakiti kami. Dan setelah atau saat kami masuk dalam perjamuan ini, kami berkata, Tuhan ampuni mereka karena kami sudah mengampuni mereka. Terima kasih Bapak, kami siap duduk sehidangan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Yesus jauh di atas kepalamu. Tuhan, di tangan kami ada darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Mengampuni kami, menebus dosa kami. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan, dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, terima kasih Kau layakkan kami. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima darah-Mu. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar firman, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari naikkan pujian ini, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat hari ini, Engkau sungguh baik. Kami adalah orang-orang berbahagia karena kami mengalami Tuhan secara pribadi dan Tuhan menjamah kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan melanjutkan ibadah kami. Haleluya, mari semua berkata amin. Tetap bangkit berdiri saudara ya. Ini waktunya declare. Haleluya. Yuk siap ya, kita adalah anak Allah, umat pemenang. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seberapa? Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesuslah bangkit. Sekali lagi ayo. Oh bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Haleluya. Tepuk tangan anak Allah. Haleluya. Silahkan duduk kembali saudara-saudara, dan sebentar kita akan berdiri lagi. Terima kasih saudara yang sudah bergabung lewat ibadah online hari ini. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan memberikan kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang sedang lemah mendapat kekuatan baru, yang sedang putus asa mendapat pengharapan baru. Dan kita mau tetap jaga kesehatan kita dimanapun, jaga iman dan jaga imun itu sangat penting untuk setiap kita. Jangan lupa ada foto niti, silahkan dikirimkan di grup saudara-saudara ya. Temanya adalah protokol kesehatan. Silahkan dengan kreativitas saudara, kirimkan fotonya karena ada hadiah menarik menanti Anda. Mari kita tutup ibadah kita hari ini. Saya jemput sekali lagi, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Mari berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berhenti dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan Anda. Sebab itu kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Amin. Pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Terima kasih Tuhan. Sebab itu dengan iman kami berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih untuk sepanjang ibadah hari ini Tuhan. Sekalipun kami di rumah masing-masing, tapi kami berkata, kami merasakan Tuhan ada di rumah kami. Sekalipun online, kami mau berkata, kami merasakan Tuhan memberkati dan menjamah ibadah online kami. Sebab itu kami adalah orang berbahagia, kami mau terus dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. 1 minggu ke depan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan, Tuhan memberkati.
Dimanapun kami ada, Tuhan melindungi. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian pasti dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan iman, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat-Mu. Mari saudara, semuanya angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kalau demikian jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka sekarang selesailah ibadah ini. Terimalah berkat sempurna yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam pengorbanan Putra Tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai, mengikat, menyatukan, memberkati, melindungi kita dari sejak hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima berkat Tuhan dengan iman percayamu, jalani harimu bersama Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Semua yang diberkati katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu saudara, mari kita naikkan pujian. Salam iman, salam imun, supaya kita selalu ingat ya. Tuaga, salam iman, salam imun, jaga kesehatan, cuci tangan, makan pintar, jangan lupa juga jaga iman. Baca kitab suci, doa tiap hari, jangan lupa jaga kesehatan. Baca kitab suci, doa tiap hari, jangan lupa. Sekali lagi ya, salam iman, salam iman, salam imun, jaga kesehatan, makan pintar, jangan lupa juga jaga iman. Baca kitab suci, doa tiap hari, jangan lupa jaga kesehatan. Baca kitab suci, doa tiap hari, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. God bless you.